Tapi sama generasi kayak gua gitu, generasi Gen Z, yang kan lu punya mungkin I don't know puluhan karyawan di Noise atau ratusan mungkin ya. Lu ngelihat perbedaan yang signifikan nggak? Apakah Gen Z itu bener mentalnya lemah, bro? Di certain level mana sih sebenarnya orang tuh harus invest atau they should start as early as possible, bro? Kejadian atau mindset apa sih yang lu punya sampai lu bisa jadi outliers di kerjaan, di jadi entrepreneur gitu? Kayak mindset apa yang semua orang harus punya yang you wish you know gitu? Rado Ardian, CEO dari Noise. Halo Bro David. Welcome to the Outliers. Thank you nih udah diundang ke Outliers. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu lu yang sangat padat itu untuk datang ke podcast yang sangat humble ini. Demi Bro David sangat-sangat inilah terhormat datang ke sini. Siap, thank you. So, Bro Rado, ya kita mungkin kenal udah berapa ya? 2 tahunan ya? 2 tahun hampir 3 tahun lah. 2-3 tahun lalu lah ya. Yeah. Sebenarnya lu sama gue ceritanya lucu ya ketemunya ya. Dari Instagram ya Fit? Dari Instagram, terus tanpa sengaja ternyata kita tetanggaan nih. Lo lagi ngambil makanan. Gue ngambil makanan ketemu gitu kan. Gue kayak, gue satu apartemen sama bosnya Noise nih. Wah. Tapi lu sebelum building Noise ini, lu kan ceritanya kan kerja di Google Singapura, bro ya? Yes. Tapi mungkin yang nggak banyak orang tahu kan, orang taunya mungkin lu cuma pernah kerja Google Singapura, lu CEO-nya Noise kayak gitu. Tapi nggak banyak orang yang tahu tuh kayak background lu gitu kan. Banyak orang kan kalau lihat CEO startup tuh pasti yang mereka lihat backgroundnya dulu nih. Iya. Kayak wajar lah lu bisa jadi CEO startup. Ya bokap lu juga konglomerat punya apa. Atau mungkin ada teman kita juga yang pernah difitnah kayak wajar lu jadi managing director visi ini misalkan. Bokap lu kan LP-nya gitu. Boleh nggak ceritain sedikit background lu tuh gimana sih sampai lu bisa jadi CEO di startup yang besar di Indonesia gitu? Oke, jadi background gue lumayan panjang kali ya, karena mungkin gue sama lo agak lumayan adalah 1 dekade umur kita bedanya. Kita nggak usah sebut angka ya, tapi jadi gue sebenarnya coming from mungkin ya regular family aja lah, bukan keluarga yang sangat berada atau gimana. Cuman memang keluarga gue, bokap gue terutama tuh sangat punya kepercayaan bahwa anak gue tuh harus berada di sekolah yang benar atau sekolah yang baik, karena dia ngerasa pendidikan tuh benar-benar sebuah tools yang bisa mengubah hidup. Jadi makanya dari kecil tuh gue selalu sekolahnya bukan sekolah yang seperti apa banget, tapi setidaknya dia mencoba mendorong gue ke sekolah yang dimana gue tuh bisa bertemu dengan teman-teman yang punya ambisi juga dan kompetisi yang tinggi. Ya all the way pada akhirnya sampai ke universitas pun gue ngerasa gue tuh belajar banget dari teman-teman gue. Dan terakhir gue di kuliah pertama tuh ya di UI ya satunya. Dan situ gue tuh awalnya nggak ditinggal di Jakarta, bro. Gue dari luar Jakarta pindah ke Jakarta tuh gue ngerasa gila, gue ketemu sama orang-orang yang benar-benar kayak pinter lah dari seluruh Indonesia kuliah di sini. Dan jadi gue ngerasa kayak gini ya kalau seandainya lo tuh punya teman-teman yang basically lo bisa belajar dari mereka, lebih pintar dari lo dan segala macam. Nah dari situ juga gue ngerasa gue punya that kind of mindset, ya gue harus berada di keliling orang yang membuat gue jadi lebih baik gitu. Nah dari situ gue juga jadi belajar banyak cara, kalau gue nanti bekerja kemana gitu. Nah dari situ juga gue belajar bahwa di kuliah tuh gue ketemu sama orang-orang yang kalau waktu itu gue 2008 lulus. Berarti bisa tahu lah ya umur lu berapa? Iya, makanya kurang lebih bisa nebak lah umur gue berapa gitu kan. Jadi di zaman dulu tuh nggak ada yang namanya startup, man. I see. Apa yang dari dulu ya? Dulu tuh kan gue tuh ambilnya computer science kan. Jadi orang yang programmer lah, software developer. Cuman gue nggak suka ngoding waktu itu. Tapi gue menikmati bahwa gue tuh belajar teknologi dan segala macam. Nah di situ gue belajar bahwa teman-teman gue atau kakak kelas gue tuh pergi ke consulting company untuk mereka banting setir dari yang technical untuk ke bisnis. Nah, akhirnya makanya gue join sebuah consulting firm multinasional. Di situ gue juga ketemu orang yang dari berbagai macam Indonesia, dari berbagai macam universitas yang bagus-bagus dari Indonesia dan dari luar. Di situ gue juga belajar juga banyak lah, gitu. Nah dari situ nggak lama, akhirnya 4 tahun setelah itu gue juga terekspos nih, ada company yang namanya kayak Google. Lo jadi lebih banyak perspektif lah bahwa tempat kerja yang keren dan juga membuat lo menjadi lebih baik itu seperti apa. Nah dari situ gue akhirnya bisa join Google di 2012. Nah dari Google pun gue ngerasa apalagi yang bisa membuat gue jadi
bertumbuh lah ya. Akhirnya gue ngerasa ada opportunity di Google Singapura, gue pindah ke Google Singapura. Jadi memang sebenarnya perjalanan gue tuh banyak berasal dari gue tuh berteman dengan banyak orang dan gue lihat apa sih sebenarnya yang bisa taking you to the next level. Gitu. Berarti kalau ngomongin background, keluarga lu berkecukupan, kaya raya, atau gue bilang sih berkecukupan lah ya, tapi bukan yang kaya raya. Ya, tapi maksudnya juga berkecukupan juga, namanya keluarga tuh ada aja juga financially up and down. Gitu. Dan waktu di kuliah, gue itu pernah tuh di situasi keluarga gue juga sedang susah. Sehingga gue pun untuk bisa bayar kuliah, akhirnya gue mencoba cari cara satu, gue cari beasiswa. Jadi gue kuliah hampir 4 tahun, setengah second half of gue kuliah gue tuh bayar sendiri. Karena gue ngerasa, waduh ini kalau gue berharap langsung cuma berasal dari keluarga gue, kalau tiba-tiba ada masalah gimana? Jadi gue dari kuliah pun belajar untuk udah nyari duit. Jadi gue umur 19 tuh gue udah nyari duit dengan cara ngerjain proyek kakak kelas gue. Waktu itu gue ngoding gitu ya, ada proyek-proyek gitu gue bantuin mereka, dan lumayan dapat beberapa juta gitu. Terus sampai at the same time gue bayar tuition kuliah gue cari beasiswa. Nah kebetulan ngasih beasiswa gue adalah company pertama gue waktu gue bekerja. Apa tuh? Si consulting company itu yang namanya Accenture gitu. Nah dia punya program namanya Accenture High Performer Scholarship lah. Jadi mereka cuma ngasih beasiswa ke 1 orang di Computer Science, 1 orang di Fakultas Teknik, 1 orang di Fakultas Ekonomi. Nah gue dapat yang dari perwakilan Computer Science. Waktu lu di UI? Waktu gue di UI. UI itu bayar ya? Iya dong, gue kira. Gue nggak tahu gue. Ya UI bayar. Tapi nggak semahal kayak swasta, kayak Binus, Prasbo gitu UPH kan? yang nggak semahal itu. Waktu itu ya nggak tahu loh sekarang. Lu S2? S2 gue iya, tapi waktu gue di Google, gue kuliah S2 disponsorin Google juga soalnya. Di mana? Di Europe namanya IE Business School. Wih gila. Itu di mana bro? Di Spanyol, di Madrid. Oh ya? Lu berapa tahun dulu kuliah? Waktu itu jadi kuliahnya hybrid, jadi ada waktu ke sana, ada juga gue kuliahnya online dari Singapura pas zaman COVID. Jadi tahun sekitar 2019 lah. Gitu. Jadi education lu itu banyak disupport sama company juga ya? Iya, gue cukup lucky untuk bisa ngerasa gue bisa mengenyam pendidikan tanpa harus mengeluarkan duit sendiri. Iya. Oke. Wah seru banget nih. Lu abis kuliah masuk apa? Company consulting. Nah, di situ gue belajar bisnis. Operation, strategi, non technical, tapi lebih banyak ngasih gue pandangan, oh bisnis tuh gini ya. Tapi lu cocok nggak dengan consulting work itu? Cocok. Kadang-kadang gue ngerasa sebenarnya kalau gue boleh ngulang dari awal lagi pas kuliah, mungkin gue mau ngambil kuliah tuh business and finance mungkin sebenarnya. Makanya gara-gara gue ngerasa gue tuh suka bisnis, gue ambil MBA. Dulu waktu kuliah kan gue nggak bisa baca balance sheet bro, P&L segala macam. Ya kan gue kuliahnya ngoding, programming. Tapi gue punya ketertarikan sebenarnya bisnis tuh apa sih, dan paling gampang adalah untuk mengerti bisnis lo harus ngerti accounting, ya kan. Dan untuk mengerti accounting ya tergantung exposure lo kerjaan, mungkin ngasih lo pelajaran itu, tapi ada juga mungkin lo ngambil kuliah lagi. Dan waktu gue MBA sih lumayan jadi mengerti lebih secara utuh. Yang di Madrid itu? Yang di Madrid itu. Berapa tahun waktu itu? 1,5 sampai 2 tahun lah kalau salah. Nah actually itu juga titik dimana gue akhirnya lebih punya conviction buat bangun startup. I see. Karena ya itu gue udah punya pengalaman technical ngebangun produk di Google, terus sama extent juga gue belajar marketing di Google karena kan gue banyak handle product ads-nya Google ya. Tapi gue belum terlalu banyak pengalaman finance dan lain-lain. Nah, missing puzzle-nya itu di situ. Nah, gitu gue dapat itu semua, gue lebih punya confidence. Oke deh, let's build a business. Gitu. Tapi kan kalau dari sisi hidup lu ya, lu kan berapa tahun jadi profesional, dan lu banting setir jadi entrepreneur. Itu kan dua dunia yang berbeda. Betul. Sebelum gue kulik dari sisi entrepreneurnya, gue pengen kulik dari sisi profesionalnya dulu nih. Lu berapa tahun jadi profesional? Dari 2008 sampai 2021, berarti 13 tahun. 13 tahun ya. Dari 13 tahun pelajaran lu jadi profesional. Apa yang lu harap lu tahu ketika lu selesai? Yang lu harap lu tahu ketika lu awal memulai jadi profesional, yang mungkin teman-teman di sini umur 20-an, fresh grad, yang mereka pengen masuk ke dunia pekerjaan gitu. Pertama sih menurut gua, terutama kalau mungkin mereka memulai profesional, mostly kan mereka 20-an ya. Iya, 20-an. Let's say 22 kali ya. 22, 23 ya. First of all, lo di umur 20-an itu harus coba sebanyak mungkin roles pekerjaan. Dan kenapa? Karena supaya lo juga terekspos dengan berbagai macam bidang dan lo tahu mana tuh yang sebenarnya lo jagonya di mana. Ya kan. Dan setiap role tuh menurut gue punya rule of 3 bro.
Apa tuh? Jadi di setiap role tuh lo kalau bisa tuh di sana sekitar rata-rata tuh 3 tahun. Oke, ini gue pernah denger di tips-tips naik gaji juga sih. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika, ini juga mentor gue dulu bilang gitu. Kenapa? Karena kalau 1 tahun, pertama terlalu cepat. Betul. 1, lo belum belajar banyak juga. Dan kedua, paling penting, lo juga belum create legacy apapun. Ya kan? Iya. 2, lo udah mulai paham nih kerjaannya ngapain, role-nya ngapain, dan lo juga udah mulai create legacy. Dan yang masuk tahun ketiga, lo udah mulai mempersiapkan diri lo untuk apa lagi yang lo harus perbuat, apa lagi yang lo ingin lakukan, gitu. Itu yang pertama ya menurut gue ya. Yang kedua, jangan takut buat kesalahan menurut gue. Jangan takut buat salah. Di umur 20-an menurut gue tuh it's okay to make errors, it's okay to make bad decisions dan segala macam. Karena di umur 20-an itu lo masih tolerance level untuk make errors itu atau buat kesalahan tuh masih oke. Dan menurut gua orang belajar dari kesalahan itu salah satu guru yang terbaik lah, gitu. Sama yang ketiga itu cari bos yang bisa ngasih lo banyak pembelajaran. Kalau lo udah ngerasa bos lo nggak oke, toxic dan lain-lain, ya find another job, find another place gitu. Kalau menurut gua tuh di early career lo tuh lo butuh punya network yang ke atas tuh yang bagus. Karena kalau lo bagus dan bos lo juga suka sama lo nggak pernah tahu, mungkin di later stage of your career tuh bos lo akan ngajak lo juga. Ngerti. Gitu. Jadi itu sih yang gue ngerasa di 20-an itu lumayan penting gitu. Kan Jack Ma juga pernah ngomong ya katanya, kalau di 20-an lo harus kerja sama orang yang lo kagumi. Benar. Dan maksudnya juga gue ngerasa jangan terlalu cari kerjaan yang terlalu nyaman. Gimana tuh? Arti nyaman tuh apa menurut lo? Arti nyaman tuh maksudnya lo ngerasa kayak gue udah cukup kuasai deh, ya udah gue gini aja. Complacent gitu, kayak ngerasa ya udah gue ngelakuin ini sesuatu yang gue bisa kuasai dan gue tenang setiap hari. Menurut gue ya bro, terlalu tenang tuh juga nggak, terlalu nyaman juga nggak terlalu baik. Exactly. Itu bikin lu nggak bertumbuh. Growth comes from the zone yang di luar comfort zone. Exactly. Gitu. Gue setuju. Dan apalagi di umur 20-an. Umur 20-an tuh lo mungkin nggak punya banyak uang, tapi lo punya banyak waktu dan banyak energi. Itu privilege lo. Karena kalau udah umur 30-an, mungkin lo udah ada uang, tapi not necessarily lo punya waktu dan energi yang sama pas 20-an. Jadi emang stage of life-nya beda-beda lah. Ngerti. Gitu. Tapi kalau misalkan lu kan mulai dari profesional ya? Terus sekarang lu jadi entrepreneur. Apakah lu kalau dikasih ngulang balik waktu, apakah lu akan take the same kayak jalan yang sama, profesional baru jadi entrepreneur? Atau bisa nggak sih orang kayak umur 20-an gue nggak mau jadi profesional, gue mau langsung jadi entrepreneur gitu? Menurut gue, ini personal opinion gue ya. Personal opinion, iya. Setidaknya pernah dulu bekerja dengan orang beberapa tahun. Jadi lo ngerti cara sistem itu bekerja seperti apa dalam organisasi. Karena ketika lo membangun sebuah organisasi dalam entrepreneurship journey lo, ya lo harus membuat sistem di dalamnya. Ngerti. Dan ketika lo belajar, apalagi lo terlibat membangun sistem itu dengan orang lain, lo juga terekspos dengan caranya gimana. Tapi resikonya lo share dengan organisasi itu, dengan bos lo, dengan peers lo dan segala macam. Jadi ketika lo buat sendiri, lo tuh udah ada bayangan caranya gimana. Bayangin lo buat sendiri, lo misalkan buat sistem yang sifatnya SOP terkait HR gimana, rekrutmen gimana, hiring gimana gitu kan, atau mungkin masalah even simple pembayaran gaji gimana, asuransi kayak apa, atau sistem legal gimana. Ya, itu yang masih sifatnya masih JNE, General and Administratif, belum ngomongin SOP terkait bisnisnya itu sendiri, ya kan. Jadi sebenarnya bangun bisnis itu tidak semudah itu. I think semua pengusaha setuju lah sama gue. Yang namanya bangun bisnis itu nggak ada mudahnya. Bohong kalau bilang tuh gampang. Betul. Ya kan? Variabel terlalu banyak bro. Variabel terlalu banyak. Nah tapi kalau lo nggak pernah bekerja, konsekuensinya adalah lo jadi harus meraba di awal-awal sendirian. Dan harga gagalnya jadi lebih mahal. Harganya lebih mahal. Ya nggak bisa aja, tapi ya lo juga harus siap kalau gue salah, ya gue harus sendiri yang mikirin gimana benerinnya. Gitu. Bener. Tapi gue juga nggak bilang harus lama-lama banget. Ya. Untuk zaman sekarang ya, kalau mau langsung jadi entrepreneur, kerja aja 2-3 tahun menurut gue udah cukup. Betul. Tapi di organisasi yang lo bisa belajar banyak, lebih menyeluruh. Betul. Kalau terlalu besar juga, join company yang terlalu besar, nggak belajar banyak juga kalau mau jadi entrepreneur. Gue pernah baca quotes kayak lu kalau kerja di company besar, lu tuh kayak cuma baut kecil ya kan? Tapi kalau lu kerjanya di perusahaan yang kecil, lu tuh kayak jadi motor penggeraknya gitu kan. Betul. Makanya nggak heran kan banyak istilahnya company mafia. Ya kan? Kayak PayPal mafia. Atau yang di Indo mungkin ada apa? Ada Gojek mafia. Gojek mafia, right. Traveloka mafia, Grab mafia. Karena mereka belajar, mereka join those companies itu sangat-sangat awal.
jadi cukup kenal foundation and the building process of the company. Jadi mereka mau menjadi entrepreneur yang alumni company itu harus bangun sendiri dengan melakukan apa yang dipelajari waktu itu. Tapi menurut lu, zaman lu pertama kali masuk kerja, generasi lu, ya walaupun kita umurnya nggak beda jauh lah ya, tapi sama generasi kayak gua gitu, generasi Gen Z, yang kan lu punya mungkin I don't know puluhan karyawan di Noise atau ratusan mungkin ya. Lu ngelihat perbedaan yang signifikan nggak? Dari traits, karakter, cara kerja, mentality and everything gitu. Apakah ini buat dipotong di TikTok nih ya? Apakah Gen Z itu bener mentalnya lemah, bro? Gue nggak bilang lemah ya, tapi memang mereka punya apa ya, tingkat kepuasannya itu lebih susah untuk dicapai. Jadi lo harus melakukan lebih banyak hal untuk memenuhi standarnya mereka. Karena apa ya kira-kira ya? Ya mungkin mereka juga ngerasa gini ya. Kalau gue sih melihatnya ada behavior di mana tuh mereka juga grow up dengan apa-apa tuh cukup instan. Lo mau nonton tinggal YouTube atau Netflix bisa. Lo mau makan tinggal pesan dari aplikasi-aplikasi itu juga bisa gitu. Jadi apa-apa tuh serba instan. Betul. Sehingga ketika mereka tahu dalam bekerja pada realitinya adalah butuh proses. Some of them mungkin tidak mau menunggu selama itu, tapi ada juga beberapa yang mungkin mengerti dan ya udah, let me understand the process and be part of the process. Jadi gue nggak bilang semua Gen Z gitu, karena gue juga melihat ada Gen Z yang cukup mature. I see. Di company lu pun ada? Ada, tapi ada memang kalau ngomongin secara umum, yang lo bilang tuh gue tidak bisa deny, ada aja yang ada aja gitu. Ya. Tapi apa yang membedakan, kan selalu ya, maksudnya di tiap generasi juga ada ya, ada low performer, ada high performer. Kalau di Gen Z traits apa yang membedakan orang Gen Z itu bisa high performer dan jadi low performer, bro? Menurut gue ya, Gen Z yang keren adalah Gen Z yang punya intelligence seperti generasi Gen Z. Karena Gen Z in general, bro, menurut gue lebih pintar. Karena mereka consume a lot of information. Tsunami informasi ke generasi yang lebih muda ini lebih besar dan lebih banyak, lebih cepat. So they know more. Bahkan mungkin dibandingkan let's say millennials atau mungkin the boomers gitu. Tapi ketika Gen Z punya DNA atau karakter yang dimiliki oleh generasi sebelumnya, let's say patience-nya atau mungkin trust the process dan segala macam yang mungkin dan juga ini ya resilience-nya yang mungkin banyak dimiliki oleh generasi sebelumnya. Itu menurut gua Gen Z yang bakal lebih punya chance berhasil lebih besar. Perfect berarti ya. Itu the perfect Gen Z menurut gua. Maksudnya kalau gua kan tahu juga lah cerita lo kayak apa dan cerita teman-teman kita lah yang mungkin yang seumuran lo gitu ya. Kalian kan juga kurang lebih lumayan dihajar sama reality sejak muda. Betul. You were hustling, ya kan. Ketika lo hustling dan tidak mudah, itu kan mengajar lo tentang ada seni dalam sebuah proses. Betul. Bahwa apa yang lo mau capai itu butuh waktu dan butuh proses. Ngerti. Dan itu mengajarkan lo tentang yang namanya resilience, kesabaran, gitu kan. Tapi lo tahu juga at the same time you consume a lot of information. Jadi lo mentally, character wise itu juga terbentuk. At the same time lo punya semua informasi yang lo butuhkan untuk mencapai goal lo. Nah ketika itu dikawinkan, ya udah, it's gonna be the superpower yang Gen Z akan punya. True. Itu perfect combination. Gue sangat setuju. Mungkin grit plus intelligence sama dengan orang bisa jadi high performer kali ya. Yes. Tapi dari journey lu gitu 13 tahun sebagai profesional, lu kan banyak terekspos juga dengan global ekonomi ya. Maksudnya lu kan kerja di Singapura and everything. Menurut lu ada ketimpangan yang sangat besar nggak sih antara kayak orang kerja di Indo sama di Singapura sama orang kerja di Singapura? Oke, ini yang pertama. Dan yang kedua, kalau misalkan ada high performer di Indonesia, dia punya pilihan untuk kerja di luar Indonesia. Menurut lu apakah dia harus lanjut di Indo atau dia mending keluar aja? Nah ini rada kontroversial, tapi buat lu yang pernah menghidupinya, gue yakin teman-teman juga penasaran. First of all, ini gue ambil analogi ya. Kalau kerja di Indonesia dan kerja di Singapura mungkin kayak main bola aja, bro. Main di Liga Indonesia sama Liga Eropa gimana? Karena kalau lo udah di Singapura ini kan a market yang dimana global talent tuh ada di situ. And very competitive. Lo bersaing dengan talent dari Amerika, Eropa, Asia, ya kan. Asia itu aja
banyak sekali negara orang-orang yang jago gitu dari China, India, Jepang, Korea, Indonesia. Jadi talent competition-nya tuh di beda level memang. Sehingga ketika lo di sana lo ditempahnya juga lebih keras, tapi at the same time lo jadi punya pengalaman yang jauh lebih kompetitif. Nah, tapi at the same time juga ketika lo masuk ke global scene seperti itu, secara satu nggak cuma pengalaman, compensation juga oke. Di level yang memang bisa berkali-kali lipat dari Indonesia, gitu. Makanya kalau lo tanya gue apakah misalkan profesional nih, apakah gue punya bakat untuk menjadi high performer, apakah gue stay di Indo dan di Singapura, ya menurut gue tergantung. Tapi kalau gue ngelihat lo pengen mencoba menjadi profesional lebih lama, nggak ada salahnya untuk ke Singapura atau keluar negeri lah in general, di mana lo bisa berkompetisi dengan talent lain dan belajar dari multinational companies yang ada di negara-negara luar itu. Karena menurut gue yang sebenarnya gue pelajari dengan berada di Singapura waktu itu adalah nggak cuma tentang pekerjaannya doang, tapi lo jadi ngeliat banyak perspektif dunia. Karena lo ngomong dengan menggunakan universal language seperti bahasa Inggris dengan berbagai macam orang di negara lain, lo jadi mengerti, oh kalau orang dari Amerika atau Amerika Selatan tuh gini, oh orang dari Eropa tuh gini, orang dari Afrika tuh gini. Jadi itu ngasih lo semacam masukan yang lo jadi bisa melihat dunia tuh lebih luas. Benar. Dan nanti itu akan berguna buat lo ketika lo kembali ke Indonesia. Gitu. Tapi apakah pertanyaan adalah semua orang harus ke sana? Nggak harus. Terutama kalau lo tahu pathways lo adalah menjadi entrepreneurs. Karena menurut gue kalau jadi entrepreneurs, Indonesia is still the best place. The best country. The best country. Kenapa gitu? Gue ada jawaban gue sendiri, tapi gue penasaran. Kenapa gitu? Karena in general Indonesia as a market is a big market. I see. And very consumptive ya. Dan very consumptive juga. Dan orang-orang yang basically punya office di Singapura pasti punya agenda di mana juga bisa tap in market dari Indonesia. Ya Google aja contohnya ya, is one of the biggest country yang mereka fokuskan di region Asia ya Indonesia. Walaupun mereka sittingnya di Singapura. Jadi nggak heran banyak mungkin foreigners datang ke Indonesia untuk doing a business ya karena the real money comes from Indonesia. Gitu. Dan mungkin juga kayak kalau lu kerja di Indonesia, lu bisa jadi outliers misalkan. Tapi pas lu pindah ke Singapura, lu mungkin jadi mediocre bro. Betul. Karena orang sana kan kiasu semua kalau betul. Yang kayak high performer di Indonesia itu sana banyak bro. Iya, ngerti. Itu poin lo tuh betul. Lu jadi mid performer lah di sana. Betul. Jadi gue ngerasa ada plus minusnya, tapi menurut gue lo dapat sesuatu yang mungkin juga nggak di provide kalau di Indonesia di sana. Tapi makanya gue salah satu alasan gue balik ke Indonesia adalah gue pengen apa yang gue pelajari di sana tuh ya gue pada akhirnya gue aplikasikan balik lah ke Indonesia. Gitu. Oke. Nah kalau gitu kita masuk ke journey lu sebagai entrepreneur. Lu kan banting setir dari profesional ke entrepreneur. Berarti Noise itu kan sebenarnya bisnis pertama lu kan? Yang ada di pikiran lu tuh apa bro? Lu meninggalkan zona nyaman lu dengan gaji lu yang super besar itu di Singapura, yang lu sebenarnya kalau lu kerja di Google sampai lu tua pun ibaratkan lu udah terjamin lah. Lu dengan kompensasi yang lu dapatkan, lalu lu invest, ya mungkin lu akan financial freedom jauh lebih cepat mungkin di Google gitu. Apa yang ngebikin lu kayak take the leap of faith? Ini kan lu kayak ngebet gitu kan. Balik ke Indo bikin Noise. Apa yang bikin lu kepikiran gitu bro? Balik lagi yang poin awal gue tadi bro. Maksud gue growth tuh comes from di luar area yang nyaman. Dan di Google tuh sangat-sangat nyaman bro. I see. Dan gue ngeliat dari gue tuh masih di 30s lah ya. Belum setua itu. Jadi gue masih kayak punya tantangan ke diri sendiri. Apalagi yang gue bisa lakukan. Gue udah berkarir kurang lebih hampir 15 tahun di profesional. If one day I grow older, gue tuh nggak pengen punya penyesalan. Dan gue pengen aja emang ibaratnya punya pengalaman membangun company seperti apa. Jadi pull factornya, jadi menurut gue sih nggak ada push factor. How can you leave a company like Google bro? One of the most admired company. Compensation-nya sangat benefitnya sangat orang-orangnya bagus-bagus, lo punya kesempatan keliling dunia. Gue nggak ada push factor di sana. Dan lo tinggal di Singapura. Ya kan, nyaman segala macam. Tapi ya itu pull factor gue bener sangat didorong oleh keinginan gue untuk ibaratnya satu apa yang gue punya waktu gue masih di Google. Satu adalah extended experience untuk ibaratnya bangun a company. Ya di sana lo basically yang kayak tadi lo bilang, it's just like one of those mediocre fishes in a big organization. Tapi lo juga pengen punya pengalaman kalau lo bisa membangun company yang dari kecil terus menjadi besar seperti apa. Kedua yang gue cari juga adalah network. I see.
Karena gue percaya your network is depending on your network. Yes, mungkin gue di sana hidup nyaman dan segala macam, tapi not necessarily gue punya banyak network yang sebenarnya bisa ngasih gue banyak pelajaran. I see. Dan gue yakin network itu banyak kan ada di Indonesia. Kalau gue nggak balik, gue nggak ketemu lo, gue nggak ketemu teman-teman kita semua, gue nggak ketemu bos-bos itu semua. Tapi itu yang gue ngeliat bahwa gue jadi kenal lebih banyak orang yang gue nggak bayangkan dulu waktu gue di Google gue bisa kenal. Nah dari itu semua ya basically ujung-ujungnya apa? Satu, experience, growth. Ya pada akhirnya juga gue ngerasa finansial juga. Ya mungkin tadi lo bilang di Google mungkin finansialnya oke dan segala macam. Cuman bro, gue tetap merasa ada selalu kalau udah jadi karyawan itu ada cap-nya. Untuk finansial. Tapi kalau mau mencapai jauh lebih itu, lo harus punya perusahaan lo sendiri. Ya, atau lo punya ownership signifikan di sebuah perusahaan. Nah, lo balik ke Indonesia, build audio platform yang namanya Noise. Boleh nggak ceritain sedikit ke teman-teman, mungkin ada yang belum tahu Noise. Noise itu apa? Lalu mimpi kalian mau jadi seperti apa? Awalnya emang kita waktu itu bangun Noise tuh kita pengen gini. Jadi logikanya adalah dulu tuh waktu tahun 2010-an waktu gue masih di Google. Itu kan datanglah YouTube lah ya ke Indonesia, dan waktu itu orang nggak terlalu nganggap YouTube tuh gimana. Tapi kalau kita lihat YouTube sekarang, YouTube is so big. Dan YouTube tuh ya kurang lebih kita bisa sepakati mendisrupsi industri TV lah. Nah, kalau kita lihat semua media tradisional sudah ada disrupsinya bro. TV didisrupsi oleh YouTube dan segala macam on-demand video platform. Paper didisrupsi oleh web. Ya kan, lo dulu baca majalah, baca koran, tapi sekarang lo tinggal buka web aja ke situs-situs berita. Nah, ada satu industri yang gue rasa belum ada disrupsinya, itu radio. Dan waktu itu gue ngerasa Noise bisa berpotensi untuk menjadi the modern version of audio platform atau audio industry. Nah, makanya dan waktu itu belum ada yang besar kan. Ya paling adanya ya musik platform segala macam. Tapi in general kan audio tuh nggak hanya musik gitu kan. Makanya kita bangun Noise as a platform podcast. Awalnya audio, tapi sekarang juga video podcast. Intinya adalah kita pengen menjadi platform untuk non-music talks atau non-music platform lah. Ya dari situ kita mencoba menjawab pertanyaan orang untuk ada platform lokal yang bisa menyediakan apa yang dulu traditionally orang enjoy dengan radio. Gitu. Dan itu juga menjadi jawaban untuk radio. Radio kan dulu lo bisa dengerin lewat FM frequency, ya kan, lewat mobil atau lewat tape gitu kan. Tapi sekarang dengan ada internet bisa di streaming juga. Sama lo sekarang kalau nonton TV mungkin bisa jadi dari OTT platform. Iya kan? Bener. Exactly. Jadi apa-apa sekarang di broadcast di internet. Nah, Noise menjadi salah satu infrastruktur dan teknologi untuk membuat radio broadcasting itu juga bisa didengar dari mana aja. Berarti sekarang udah berapa user bro? Sekarang kita udah 5 juta. 5 juta users gitu. Tapi end goal Noise as a platform itu sebenarnya pengen enabling apa sih di Indonesia gitu? Ya in general ya Noise kan banyak berevolusi. Awalnya cuma radio doang. Kan terus sekarang udah jadi macam-macam. Betul. Gitu. Sekarang terus podcast, audiobooks. Tapi sekarang in general kita tuh ngerasa platform kita tuh banyak dipakai oleh creators lah untuk basically like upload kontennya, nggak hanya podcast tapi anything juga mungkin kelas bisa, yang dimana mereka bisa make money out of it juga. Jadi kita mencoba menjadi complementary YouTube. Jadi kalau orang nonton free content bisa di YouTube, terus mereka juga ngupload di Noise untuk versi yang berbayarnya. I see. Gitu. Jadi lu sebenarnya Noise itu jadi enabler buat para content creator ke depannya lah ya? Iya. Kita mau menjawab missing piece-nya. Kalau mungkin content creator tuh pengen ada yang konten yang sifatnya juga dijual, ya kan, yang sifatnya konten satuan gitu, ya kan, dan nggak harus membership. Nah itu Noise is gonna be the platform for them. Ngerti. Nah tapi lu ngelihat landscape ekonomi sekarang gitu ya. Mungkin sekarang kebanyakan kan orang berpikir mungkin sekarang namanya creators ekonomi. Bahwa ekonomi kita tuh sekarang di-drive oleh content creator gitu. Sekarang semua pembelian juga influence oleh influencer, oleh content creator, oleh KOL kayak gitu. Do you believe in creators economy dan akan jadi seberapa besar 5 tahun lagi menurut lo? 1000% believe bro, karena gue lumayan percaya attentionnya orang tuh nggak kayak dulu lagi yang semua, kalau dulu kan konsentrasinya di TV atau di media-media tertentu aja, yang jumlahnya mungkin nggak banyak lah ya kan dibanding sekarang. Dengan sekarang semua orang punya handphonenya di tangannya mereka masing-masing, ya udah attention tuh udah terfragmentasi atau terpecah ke masing-masing layar orang. I see. Apa yang lo lihat di handphone lo mungkin juga beda dengan apa yang gue lihat. Lo ngeliat creator A, gue ngeliat creator B. Bener. Jadi waktu spend time gue sama lo sama mungkin, tapi beda yang dilihat. Nah,
ekonomi yang dulunya terkonsolidasi dan terkonsentrasi di media-media besar aja, sekarang jadinya terdistribusi. Kemana? Ya ke creators. Iya. Makanya gue nggak heran kalau banyak creators yang make a life changing money juga. Bener. Ya kan? Karena ya basically ya the money goes to where the attention goes to. Ya kan? Sehingga dan all these platforms enabling that, mau itu YouTube, Spotify, Instagram, TikTok segala macam gitu kan. Jadi ya basically kan we follow where the wave of the attention tuh, ya kan. Oke. Berarti kalau misalkan creator zaman sekarang, bro, pengen make a living atau pengen sukses as a creator, menurut lu komponen-komponen apa aja harus mereka punya? Pertama sih lo harus punya niche lo apa yang jelas ya. Jadi menurut gua karena makin banyak bro, lo nggak bisa terlalu general juga. Misalkan misalkan ini podcast di Outliers, clear, ya kan, mau ngomong ini adalah anything tentang figure-figure yang outliers gitu kan, baik itu di bidang finance atau bidang apapun gitu kan. Atau someone else mungkin dia mau fokusnya di niche-nya di mukbang, ya udah nggak apa-apa. I see. Tapi you gotta be really good at what your niche is gitu. Ngerti. That's how you stand out. Itu yang membuat kayak Mr. Beast stands out, ya kan, Joe Rogan stands out, karena mereka really good at what their niche is, gitu. Dan di situ ketika lo udah ketemu niche lo, then people will have a perception, oh David tuh creator di bidang A atau di bidang B. Nah dari situ, ya udah, lo udah punya audience kan. Nah brand pun juga sekarang kalau seandainya, misalkan kan ada beberapa model, kalau seandainya creator mau make money, either dari dapat endorsement atau mungkin buat jual merchandise atau buat konten berbayar dan segala macam. Tapi ujung-ujungnya yang lo butuhkan adalah audience lo. Brand juga akan, kalau saya mau yang doing endorsement ke lo, dia akan mengevaluasi ini cocok nggak ya audiensnya David sama brand gua, ya kan? Ini audience yang lumayan affluent atau mid market atau atau mass market atau gimana gitu kan? Nah kalau cocok ya udah, mendingan mereka kayak gitu lebih jelas bro, daripada sebar ke media-media yang terlalu sporadik gitu kan? Dan at the same time audience lo juga punya loyalitas dan connection sama lo juga bisa pikir apa yang bisa lo buat bareng sama mereka. Jadi sebenarnya sekarang audience yang mereka seeking itu bukan artificial content mungkin ya. Kenapa creator itu naik? Mungkin creator itu menciptakan kayak relatable feelings untuk para audience gitu kan. Betul. Tapi berarti gini, kalau menurut lo, creator yang sukses ketika dia awal bikin konten, apakah dia harus ngerti cara memonetize-nya dari awal? Atau along the way bisa belajar nge-monetize bro? Menurut gue sih lebih yang kedua. Awal-awal lo pasti banyak harus eksperimen dulu kan. Apa yang kira-kira audiens lo suka atau enggak. Pada akhirnya lo masih harus build ini engagement sama mereka dulu. Terus audiensnya juga harus diperbesar dulu. Karena ketika lo mau monetize, ya itu diperlukan gitu kan. Lo kalau selain cuma sedikit ya juga ada endorsement bingung kan. Audiens masih sedikit, engagement masih kecil. Terus kalau mau monetize lewat konten berbayar atau event atau apapun juga susah kalau belum besar gitu kan. Jadi lo harus ketemu formulanya apa dulu nih yang audiens lo suka. Tapi noise itu kan sebenarnya sekarang jadi some kind of media juga ya. Kayak landscape ekonomi sih gue lihat mungkin 5 tahun terakhir, apalagi semenjak COVID ya, sangat berubah drastis. Digitalisasi makin masif, kita terbiasa dengan new normal, yang ngebikin industri media juga very rising sekarang. What do you think the future of media? Apakah company media itu akan tetap sustain, ataukah mungkin ke depan personal media company, kayak personal brand yang dijadikan media, itu malah akan overlapping company media gitu? Menurut gua untuk company media mau tetap relevan, mereka harus follow the game yang sekarang juga. Ngerti. Jadi sudah sosoknya. Enggak, maksudnya kayak Amazon Prime aja itu kan basically OTT besar ya. Betul. Ngebuat show sama Mr. Beast kenapa? They want to capture the audience of Mr. Beast, ya kan? Ya of course mereka akan tetap buat original kontennya. Dan itu juga waktu mereka buat original konten kan mereka juga nyari cast yang oke, aktor-aktor yang oke, cerita yang oke, gitu kan. Itu the legacy industry yang tetap harus dilakukan lah, akan tetap selalu relevan. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau mereka mau capture audience yang besar ya harus juga bekerja sama atau being relevan dengan the next generation juga gitu. Karena next generation atau younger audience mungkin nggak necessarily consume apa yang dulu kita consume bro. Kalau randomly nih pick anak-anak mahasiswa sekarang nonton TV-nya berapa banyak sih paling dibanding let's say nonton YouTube atau Instagram atau TikTok gitu. Jadi menurut gue sih media besar kalau mau being relevan ya
mereka juga harus melihat apa yang dikonsum anak-anak zaman sekarang. Gitu. Jadi apakah mereka mau berpartner dengan kreator-kreator ini ya bisa juga, atau mau mereka buat cara sendiri ya nggak tahu lah caranya mereka seperti apa. Tapi yang poin yang kedua yang lo bilang, apakah kedepannya personal branding atau personal media akan tumbuh besar? Menurut gue ya. I see. Karena yang nggak mungkin berubah adalah behaviornya orang consume media dengan pilihan mereka sendiri. Gue nggak mau didiktet, gue mau nonton apa, gue mau milih sendiri. Iya, betul. Ya kan. Tapi kan platform-platform itu kan hanya menjadikan platform, kontennya lo yang milih kan. Jadi who is competing? All the creators. Dari gue harus punya niche gue, apa yang kira-kira orang akan suka. Ya berarti mungkin 5 tahun ke depan the competition bakal makin fierce ya. Iya. Maksudnya jadi creator udah, kalau gue kan bikin konten mungkin 4 tahun lalu 2021 ya udah rame sih. Iya. Tapi nggak se-crowded sekarang bro. Iya. Dan gue imagine sih mungkin in 5 years betul. Semua orang jadi content creator. Betul. Cuman sekarang juga yang menariknya bro, the rise of AI itu akan sangat membantu creators juga. Terutama untuk produce konten. Lo bisa lebih cepat sehingga volume konten yang lo produksi juga bisa lebih banyak. Ini sekarang yang ngomong sama gue nih David beneran nih. Ini AI bro. Bisa jadi suatu hari lo kalau ada monolog itu yang ngomong AI lo. Lo train dia dengan let's say script yang lo buat, dengan figures yang lo buat. It's very possible itu kayak the AI version of David itu menjadi representasi lo untuk educate your audience. Gitu. Tapi gue sih lumayan ngeri ya dengan growth-nya AI ini ya. Setiap tahun cepat banget growth-nya bro. Betul. Tapi ini baru 2 tahun lo bro. 2 tahun iya. Sejak pertama kali ChatGPT dirilis ya. Tapi lu pakai AI untuk speed up your business process and everything. Adalah beberapa. Tapi gue sih lebih merasa ini efeknya ke personal gue juga. Gue tuh sering banget sekarang. Gue udah pertama ChatGPT, gue udah ChatGPT yang premium juga gitu kan. Karena menurut gue it's just so amazing gimana dia membuat gue lebih cepat secara bekerja. Bener. Nganalisa aja contohnya, ya kan? Analisa market segala macam. Dia bisa capture data dengan cepat. Gue minta dia buatin table, dia bisa buat dengan cepat. Generate gambar juga cepat. Benar. Jadi it's hard to see this is gonna be turning back menurut gue. Tapi lu nggak ada kepikiran kayak noise dikasih AI atau apa gitu? Let's see lah. Tapi ya menurut gue sih untuk tetap stay relevan di level individu maupun company harus ada agenda itu sih. Bentuknya apa ya itu harus dilihat relevansinya gimana. Oke. Nah balik lagi, lu bikin noise tahun berapa? Gue join 2021 lah waktu itu. 2021. Oh jadi Noise itu sebenarnya udah existing. Udah existing company kan di bawahnya Mahaka Group yang punya radio kayak Gen FM, Jak FM. Cuman gue sama partner gue joining as a co-founder 2021 karena kita pengen transform lebih jauh lagi waktu itu. Jadi awalnya cuma kayak radio streaming app doang bro. I see. Tapi kita evolusikan menjadi lebih besar dari itu. Lu dan partner lu Niken ketemu di Google. Oh kita udah lama ketemu dari 2012. Google Singapura. Iya. Gue waktu masih di Google Indonesia, dia di Google Singapura. Ya udah kita kenal emang udah selama itu. Ya berarti salah satu cara untuk cari partner bisnis pun bisa dari tempat kerja yang sama. Ya. Dan itu banyak kan case kayak gitu. Waktu Nadim sama partner-partnernya kan juga dari tempat kerja yang lama juga kan. Gitu. Karena menurut gue bro kalau bangun bisnis, lo nyari co-founder, ideally kalau bisa lo udah kenal orang itu jauh dari itu. Jauh udah lama lah. Karena lo udah ngerti ibaratnya enak gak enaknya sama orang ini gimana gitu. Jadi lu udah tahu manage expectation-nya gitu kan. Dan partner juga salah satu make or break-nya di bisnis ya. Iya. Maksudnya kita tahu lah beberapa kasus yang foundernya berantem and everything ya akhirnya bisnisnya berantakan gitu kan. Betul. Tapi ketika lu awal mulai bikin Noise, berarti Noise modalnya venture capital berarti ya. Iya, kita fundraising waktu itu. Jadi salah satu juga goal gua waktu gua juga join Noise adalah gua harus fundraising. Ya makanya kita dapat investment dari beberapa VC lah waktu itu. Waktu lu join valuationnya berapa? Ya gua bisa disclose tapi waktu itu masih double digit lah. Million. Kalau sekarang? Ada segitu tapi lebih tinggi lah. Tapi used to be triple digit ya? Hampir. Sebelum winter kan? Sebelum winter ya. Nah, lu ngerasain perbedaan yang sangat besar nggak di industri before and after winter itu? Oh jauh lah bro, jauh banget. Ya again this is semua startup akan bilang hal yang sama. Tapi intinya sebelum winter everyone spending investmentnya dengan gue nggak bilang everyone lah, many of them itu mungkin
punya that kind of like philosophy grow at all cost kan. Tapi kan tuh nggak sustainable. Hingga akhirnya winter datang, semua orang jadi kaget. Wah, gue nggak pernah fokus di revenue nih, gimana nih gitu kan. Tapi untungnya kita waktu itu last investment kita tuh just exactly 1 month before winter, bro. Ibaratnya mau ini lo naik F1 mau car ya. Lo mau masuk pit stop tiba-tiba hujan. Oh iya. Jadi lo tahu gantinya harus ganti wet tire kan. Iya. Nah, kalau yang udah gantinya baru keluar pit stop terus hujan dan masuk lagi dan bannya ban yang untuk dry tire gitu kan. Wah, mereka pusing kan, losing time segala macam gitu. Nah, jadi we were lucky, we secure our last investment tuh waktu itu seperti itu. Jadi kita punya strategi yang cukup kita pindahkan, ya udah kita harus juga fokus ke fundamental. I see. Jadi sekarang lu udah mulai looking for profits lah ya. Hopefully this year kita akan hit our profitability lah. I see. Kalau dulu kan semua orang ya burning money, cari growth. Karena mungkin mereka cari up round di valuation ya mungkin. Iya. Ya sekarang the game has changed everything. The game has changed. Iya. Sekarang lu udah berapa karyawan di Noise? Sekarang kita ada 50-an. Oke. Banyak banget bro. Maksudnya cara lu maintain culture-nya gimana? 50 orang itu kan 50 masalah yang berbeda ya kalau kita ngomongnya ya. Iya. Karena salah satu leverage yang paling susah di scale kan sebenarnya people. Iya. Cara lu maintain culture dan loyalty karyawan-karyawan lu gimana? Gua sih jujur, gua sama Niken tuh banyak mencoba meng-apply apa yang kita juga rasakan waktu kita di Google, ya kan? Dan maksudnya Google tuh culture-nya cukup positif lah. Tapi beberapa key elements yang gua rasa works di Google itu adalah satu, pertama you trust the people. Dalam artian lo hire mereka, lo pasti yakin bahwa nih orang bisa kerja dengan benar. Tapi juga lo kasih expectation yang jelas, KPI yang jelas, tapi you empower them juga. Show the way, let them perform and let them show what they can do. Jadi mereka kayak ada rasa fulfillment-nya, oh gue bisa dan gue bisa deliver. Nah ketika lo bisa membuat mereka merasa kepuasan atas performance-nya, mereka juga punya confidence gitu kan. Sama yang kedua juga adalah gue ngerasa kita tuh juga harus memperlakukan mereka layaknya human lah gitu, respect as a human. Jadi kalau saat ini, gue tuh punya satu culture di mana di Noise tuh everyone has psychologically safe environment. Jadi kalau mau debat, mau argue satu sama lain, nggak akan ada yang ngejudge lo. Even sama lo? Even sama gue. Oh nice. Jadi gue bilang kalau lo mau mengkritik gue, go ahead. Tapi ada? Ada. Walaupun agak-agak takut-takut gitu ya. Ngerti. Dan itu satu hal yang gue agak nggak terbiasa jadinya di Google. Di Google tuh sangat biasa. Tapi di Noise, gue ngerasa yang namanya tim itu selalu sungkan. Karena lo bosnya bro. Padahal menurut gue gak harus kayak gitu. Tapi gue mungkin merasa karena waktu di Google semua orang bisa kayak gitu, itu sesuatu yang common, sesuatu yang biasa. Tapi di Indonesia gak bisa gitu bro. Hierarki, respect ke atas dan gak bisa terlalu banyak lancang ke atas atau mengkritik ke atas itu masih sangat terasa di sini. Itu Indonesian value namanya. Terus gue agak ngerasa kayak, wah gini toh. Makanya jadi kalau kayak gitu, gue yang harus mancing. Oke. Lo yakin nih gak ada masalah? Lo yakin lo gak ada pengen lo kritik? Nah, baru dikit-dikit kebuka. Jadi at least mereka punya outlet. Nah ketika lo juga bisa mendengar aspirasi mereka cenderung juga lebih positif. Oh berarti gue didengarkan. Gitu. Berarti lo 5 tahun jadi entrepreneur, 13 tahun jadi profesional. 4 tahun lah entrepreneur. 4 tahun entrepreneur, 13 tahun professional. Bumi dan langit gak beda ya? Bumi dan langit. Di gue gak cuma ngomongin business life ya, personal life. Oh juga. iya. Bumi dan langit. Apa yang lo sacrifice bro? Of course waktu yang mungkin lo dulu kalau di kantoran atau di korporasi pulang ya udahlah ya, ya kan hangout teman-teman lo, terus juga spend time sama keluarga lo, ya itu jadi berkurang lah waktu itu, karena lo juga lebih banyak harus ketemu orang, ketemu business partners, lalu kadang-kadang juga lagi di jalan aja harus mikir nih besok gimana ya strateginya ya, gitu. Jadi every day lo harus berpikir untuk solving a problem, gitu. Tapi ya itu at the same time juga yang membuat lo jadi grow. Dan mental lo udah beda level bro, gitu. Ibaratnya dihajar sana sini lo jadi lebih kuat juga, gitu. Jadi lo tuh udah kayak lebih tahan banting lah, ngadapin yang namanya masalah, ngadapin yang namanya tantangan itu jauh lebih kuat dibanding korporasi. Tapi menurut lu worth it nggak semua pengorbanan yang lu lakukan? Oh worth it. Okay. If I could do ever again ya gue akan lakukan lagi. Karena menurut gue ya gainnya juga banyak. Jadi sacrifice-nya juga ekstrim, tapi gainnya juga ekstrim, gitu.
Tapi it fulfills you nggak dengan jadi entrepreneur? Maksudnya lu merasa fulfilled, lu content dengan entrepreneurship? Iya, maksudnya it gives me the satisfaction yang gue juga selama ini waktu yang gue penasaran sebelum jadi entrepreneur. Dan lu nemu gitu. Tapi kalau lo tanya mungkin gue let's say one day udah in my 40s, apakah gue mau lakukan terus? Belum tentu juga gitu. Ngerti. Karena life priorities kan berubah kan. Ngerti. Tergantung stage umurnya dan segala macam gitu. Tapi being entrepreneur di 30s itu menurut gue is not a bad idea. Tapi sebenarnya lebih comfortable atau lebih nggak terlalu risky kalau dia emang di 20s. Tapi menjelang 30s ya. Jadi lo sempat kayak tadi gue bilang punya waktu untuk kayak belajar dulu di korporasi seperti apa. Ya. Karena harganya jadi entrepreneur itu adalah bukan cuma risk ya, uncertainty yang lu kerjain kan belum tentu berhasil. Betul. Nah tapi tantangan terberat lu jadi seorang profesional sama jadi seorang entrepreneur yang lu rasakan terberat ya? Lebih berat mana? Tantangan? Oh tantangan sih definitely entrepreneur bro. Tantangan di corporate itu nggak ada apa-apanya bro. Jadi capek kerja, stres kerja itu nggak ada apa-apa dibanding jadi entrepreneur? Iya, entrepreneur itu tantangan itu di mental. Iya betul. It's mental game. Kerja keras dan segala macam menurut gue bisa jadi sama-sama aja. Sama aja iya. Tapi is the mental, is the mind, ya kan? Yang berat ya kan? Karena lo dihadapkan dengan berbagai macam tantangan yang lo harus pikirin gimana solve-nya. Dan lo basically you are at the top of the pyramid, ya kan? Yang akan ngasih lo input siapa? Either teman-teman lo yang juga entrepreneurs atau your shareholders gitu. Betul. Gak mungkin bawahan lo kan? Ya kan? You gotta be strong in front of your teams gitu kan. Jadi sebenarnya ya itu yang terberat sebenarnya. Benar. Tapi emang semua entrepreneurs pasti merasakan ya ketika lo udah melewati itu, ya lo akan jauh lebih kuat dan lebih punya banyak inilah ya mental preparedness untuk ibaratnya take care of any problems gitu. Jadi mental burdennya itu yang sebenarnya karena gini, menurut gua apa yang salah satu traits yang ngedefining ya, apakah seseorang bisa sukses jadi entrepreneur atau enggak? Itu impulse controlnya bro. Iya. Karena kan kayak lu excited terus lu anxiety. Iya. Oh iya benar. Terus lu kayak someday lu merasa on top of the world, someday lu merasa kayak damn. Iya. Roller coaster sekali. Roller coaster banget kan. Cara lu untuk stay waras tuh gimana bro? Wah. Karena banyak orang tuh jadi entrepreneur. Ya mungkin mereka mikir gue capek kerja di korporasi, gue pengen jadi entrepreneur. Pas jadi entrepreneur gila mereka. Iya. Cara warasnya ya itu pertanyaan bagus sih Fit. Tapi kalau gue sih jujur simple jujur. Kalau gue yang feeding my soul tuh ketika lagi mau burn out gitu, ya my family aja, spend time with your family. Jadi lo ada rehatnya lah, ada istirahatnya juga, lo juga spend time. Kalau gue kan ada anak, jadi gue main sama anak gue, itu udah recharge. Kalau in my personal case, gue juga butuh my sort of like personal time juga. Either lo mungkin nge-gym lah, atau lo mungkin nonton lah, itu juga it's a good time buat recharge gitu. Dan lo harus emang spend time dan alokasikan waktu untuk itu. Kalau nggak lo burn out kan, gitu. Sama at the same time gue butuh ngomong sama orang. Jadi lo extrovert soalnya ya? Gue sebenarnya introvert, tapi gue enjoy ngobrol-ngobrol kayak gini. Karena ini an outlet juga untuk orang dengar cerita gue bisa juga cerita sehingga semua yang gue pikirin itu keluar. Jadi any entrepreneur tuh harus tahu caranya dia gimana untuk bisa reduce the stress levelnya. Iya. Uncertainty yang kayak lo bilang tuh ya benar gitu kan. Maksudnya dulu kan lo udah kayak gue di Google jelas tiap bulan gajian, ya kan? Gede lagi, ya kan? Bonus segala macam, enak lah gitu. Tapi sekarang kan lo kadang-kadang mikir, wah gila ya ini revenue lagi turun, gimana ya gitu. Jadi that kind of life fluctuation di bisnis kan juga menjadi pemikiran buat lo kan gitu. Tapi ketika lagi naik, lo lagi ada deal yang oke, wah lo excited. Iya. Jadi ya makanya gue bilang kadang-kadang ya anak muda kalau gue pengen jadi pengusaha, waduh, ntar dulu lo mau ngapain jadi pengusaha? Gitu. Is it just because lo pengen kaya? Iya, tapi ada cara lain juga untuk kaya, nggak harus jadi pengusaha menurut gue. Dan mungkin kalau lo mau kaya dan lo mau jadi pengusaha, justru chance lo itu sangat kecil menurut gue ya. Iya, bener. Kalau mau sih, kalau cuman kayak pengen kaya finansial ya, lo kerja di perusahaan yang bagus, yang besar, yang gaji lo oke, ya udah. Terus lo pelajarin caranya investasi, mau itu di saham atau di kripto, ya udah. Lo alokasikan sebagian income lo untuk investasi di market, itu mungkin udah bisa juga ngasih lo kekayaan. Kalau cuma nyari kekayaan doang, menurut gue sih gitu.
Nah, tapi gua kan sama lu, maksudnya kita sering ngobrol juga tentang financial market, tentang investment gitu-gitu ya. Boleh nggak ceritain sedikit? Mungkin kan karena audiens gua kebanyakan dari investment, jadi di certain level mana sih sebenarnya orang tuh harus invest? Atau they should start as early as possible, bro? Kalau lo masih umur 20-an, yang udah punya earning power ya, lo udah bisa lah sedikit sisihkan. Nggak mungkin, kalau gue ke gini, gue baru mulai investasi this kind of like saham atau kripto mungkin di umur 30-an. Agak telat, Fit. Karena gue dulu nggak ngerti ginian. Karena waktu gue 20-an tuh nggak ada YouTube yang kayak gini-gini lah gitu kan. Nggak ada kreator kayak lu, kayak Andri itu nggak ada ya. Atau kayak Timothy gue nggak ada. Tapi kalian yang umur 20-an sekarang tuh kan ada. Jadi kalian lebih paham dan lebih aware tentang financial market dan juga inilah ya, investment. Nah kalau gue ngeliat ke diri gue lebih, misalnya kalau gue bisa bilang ke diri gue yang lebih muda, gue akan bilang sisihkan at least 40-50% gaji lo buat investasi. Mungkin waktu masih kecil, masih awal atau masih muda, itu nggak seberapa. Tapi menurut gua itu lo untuk buat belajar dan untuk ngerti how the market works. Ya kan, lo ngerasa yang namanya loss tuh gimana, dan profit tuh gimana, dan lo harus ngerasain up and down, lihat duit lo naik turun. Karena menurut gue investasi is about mental game juga, psychology. Itu yang susah yang dibentuk. Same like business actually. Iya. Dan itu menurut gue tuh yang butuh proses. Kalau cuma ibaratnya naruh duitnya deposit doang itu teknis lah, ya kan. Itu paling mudah. Tapi ngerti psikologisnya diri lo dan juga gimana market works itu yang menurut gue lebih penting. Nah, ketika lo melakukan itu dengan uang yang lebih kecil kan risknya juga lebih kecil, ya kan. Sambil increase your earning power. Mana yang lebih dulu tapi? Mana? Maksudnya? Fokus ke investment atau earning power nih? Menurut gue dua-duanya bisa dilakukan barengan, Fit. Kan karena ada orang yang kayak, you should choose one. Tapi menurut lu bisa dua-duanya? Kalau gue masih gini, tergantung lo target gainnya kayak apa ya. Ngerti. Kalau lo mungkin target gain let's say 20 to 50% per year, menurut gue masih bisa. Tapi kalau lo mau multi-bagger tiap tahun, mungkin nggak bisa. Ngerti. Lo mungkin udah masuk ke level trading. Ini kan gue ngomongin investing, gitu kan. Jadi sisihkan sebagian gaji lo untuk belajar investment dan juga taruh di market, pelajarin, terus at the same time lo increase earning power. Udah besok earning power lo bertambah ya putar lagi, gitu. Nah di situ yang gue rasa ibaratnya kalau saya could have done earlier, I will do that jauh lebih muda atau jauh lebih awal. Let's say lo mulai investment sekarang kan umur 30-an. Kalau lo dikasih balik waktu mulai invest di umur 20-an, menurut lo apa yang berubah di hidup lo? Oh banyak. Satu, pertama gue akan punya mindset yang lebih berbeda. Gue dulu waktu 20-an, gaji gue gak jelek lah di perusahaan multinational company kayak secara gue oke lah, Fit, ya. Bro, tapi gue juga gak bisa bohong, ya gue juga layaknya anak muda mungkin ketika punya earning power kayak gitu, gue spend anak muda gitu. Belum beli apa bro? Gue penasaran lu beli apa? Beli mobil, ya at the same time juga beli rumah. Ya mestinya gue juga ibaratnya jadi kredit kan waktu itu. Tapi kalau gue pikir-pikir dan gue mengerti bagaimana sistem kredit bekerja, is actually consuming a lot of your money dengan cara yang menurut gue tuh sayang banget. It's a loss actually. And consuming a lot of your mind. And at the same time, lo jadi nggak punya banyak peluru buat dimainin di market. I see. Baik, kalau menurut gue sih ketika lo udah tahu investment dari awal, lo juga lebih bisa bijaksana mengatur keuangan lo. Lo lebih tahu apa yang namanya aset produktif, sama aset yang mungkin nanti akan terdepresiasi. Ya mobil kan pasti terdepresiasi dengan cepat kan. Ya rumah mungkin nggak segitu terdepresiasinya, tapi it's consuming a lot of your capital. Opportunity cost. Ya kan. Sehingga mungkin uang yang mungkin buat DP dan segala macam yang harusnya bisa ditaruh di market, jadinya hilang. Padahal lo bisa mungkin increase that asset 20%, 30% per tahun. Gitu dan kan. Compounding. Makanya kadang-kadang gue kalau ada karyawan gue nanya ke gue, dia masih muda gitu, Kak, gue mendingan KPR nggak ya? Aduh ngapain? Gue punya believer kalau seandainya lo belum bisa beli cash, jangan KPR. Jangan. Betul. Let's say lu punya uang 10 miliar, lu mau beli rumah 5 miliar KPR boleh. In my perspective ya. Tapi kalau lu punya 1 miliar beli rumah 5 miliar, berat. Gua yang dulu nggak akan ngomong kayak gini, tapi gua yang sekarang setelah gue lihat ke belakang, gua akan ngomong kayak gitu. Oke, ini kan lu kita lagi connecting the dots nih ya.
Karena gue jadi lebih mengerti tentang bagaimana how the money works gitu. Ya kan pada akhirnya kan ya kalau lo kredit dan segala macam itu kan ya produk finansial yang memang mengerti psikologis kebutuhan manusia. Indonesia kebanyakan. Tapi the way I know the rich people works tuh mereka tahu bagaimana menggunakan fasilitas produk finansial tuh untuk keuntungan mereka, bukan untuk keinginan mereka gitu. Jadi di situ gue ngerasa bahwa ya itu ketika lo masih muda, don't overspend atau don't spend your money too much on something yang sebenarnya nggak produktif. Gitu. Karena kalau udah dari umur 20 tahun lo gimana ibaratnya muter atau compound uang lo, by 30s lo udah dapat ilmunya, lo udah dapat asetnya. Then your journey untuk one day lo achieve financial freedom akan jauh lebih mudah dan lebih awal. Wih, cakep tuh. Ya kan? Ini orang-orang 20-an gue 1000% setuju. Iya. Dan wah gila itu, ini bener banget sih bro. Terus apalagi menurut lo selain mindset yang lu dapetin kayak gitu? Nah, yang menurut gue yang paling penting adalah ketika lo udah sampai ke titik itu, lo jadi punya yang namanya freedom ya. Freedom itu apa? Lo punya pilihan, lo punya option. Lo nggak harus menjadi profesional atau karyawan. Oke. Imagine life yang dimana lo bisa make decision. Itu indah sekali kan. Oke. Berarti how do you define freedom? Oke, gini. Gue suka baca ya kadang di Amerika gitu. Orang ada satu campaign yang namanya FIRE, Financial Independence Retire Early. Yes. Ya kan. Di bayangan lu sebagai entrepreneur startup besar di Indonesia, what do you think about that financial independence retire early? Gue setuju di aspek financial independence-nya, tapi retire early-nya gue nggak terlalu setuju karena gue nggak ngerasa. Oke, tergantung retire tuh gimana ya? Ya. Definisinya. Kalau retire definisinya lo ya udah, gue nggak mau ngapa-ngapain lagi dan let's say nih lo udah achieve final independence tuh di anggaplah umur 40. Iya. Life expectancy manusia mungkin 80. Lo ngapain 40 tahun? Kalau di Indo 70 bro. 70. Yeah. Ya 30 tahun lama bos. Iya kan? Iya. Dan maksud gue kalau nggak ngapa-ngapain gue malah pusing. Apalagi lo terbiasa untuk hustling, lo bangun sesuatu, lo kerja dengan orang lain atau build something project sama orang lain. Hidup lo tuh seru ketika lo juga ada excitement kan. Betul. Jadi gue setuju as much as possible each individual tuh sebisa mungkin mencapai titik financial independence-nya. Entah itu di titik umur berapapun itu. Tapi kalau gue sih nggak terlalu yang ngerasa lo harus retire early. Even gue maksudnya kenal dengan banyak big bosses lah ya yang udah umur 60, 70, they still do something. Apapun itulah. Menurut mereka malah lebih seru hidupnya gitu. Ada fulfillment-nya, ada excitement-nya, entah build, nggak harus bisnis ya. Bisa jadi dia mungkin let's say menjadi advisor atau jadi komisaris di company A, di company B. Tapi dia jadi punya akses to a lot of things yang apa yang menjadi trending sekarang. Ya kan? Jadi dia juga ibaratnya ilmunya bertambah terus gitu. Jadi ya itu definisi retire early-nya perlu di clarify dulu. Tapi kalau retire early is as in like lo lebih punya kayak options untuk apa yang lo pengen lakukan. Setuju banget kok. Same. Bayangin ya umur lo 35 atau 40, lo punya option, gue nggak mau kerja, gue maunya let's say bangun sebuah produk atau gue pengen doing a project yang sifatnya sesuai keinginan gue, sesuai waktu gue. That's what I call freedom, yang gimana lo bisa ngasih lo banyak options yang akan lo ingin lakukan dengan hidup gitu. Tapi kalau konsep financial freedom sendiri, lu ada maksudnya target untuk apa gitu? Tapi how do you define your personal your financial freedom gitu? Ini memang personal freedom ya. Iya. Kalau financial freedom tergantung di negara mana, Fit. Kalau di Indo, Indo gimana? Lu defining-nya gimana? Menurut gue di Indo tuh nggak susah amat ya. Kalau mau financial freedom ya. Menurut gue orang nyampe net liquid asset di 10 M aja itu menurut gue udah bisa financial freedom. Iya, karena kalau mereka dapat let's say 10% 1 M setahun 83 juta sebulan itu udah oke banget. Udah nyaman. Ya of course maksudnya kalau lebih tinggi lebih bagus gitu. Tapi untuk level di Indonesia 10 M tuh udah sangat enak gitu. Itu assuming lo nggak ada income lagi ya, kecuali mungkin dari 10 M itu mungkin jadi whatever aset lah, mungkin dividen ataupun bunga dari whatever reksadana dan lain-lain ya, gitu kan, anggapnya 10% gitu. Tapi kalau seandainya lebih dari itu jauh lebih nyaman lagi gitu. Tapi kan emang
pertanyaan adalah gimana orang-orang bisa hit to that mark. Yaitu lo harus hustlingnya itu. Iya. Yang ada yang mungkin orang untuk standar hidupnya dia harus hit 50M atau 100M gitu. Tapi udah 100M sih udah definitely udah jauh atau udah sangat nyaman lah kalau di Indonesia. Tapi kalau di US ya mungkin US 10 mil. US tuh kalau nggak salah 1 percentile itu di 2 mil. Oke. 2 mil 3 mil gitu. Jadi tergantung. Di Singapura tuh nggak cukup. Iya. Di Singapura rumahnya 2M 3M. Oke. Sorry, 2 juta 3 juta dolar ya kan. Jadi ya beda gitu. Tapi makanya tergantung di mana kan. Oke. Tapi coba ya, maksudnya lu udah 13 tahun di profesional, udah 4 tahun, lu udah CEO suatu perusahaan yang besar. Menurut lu butuh uang berapa sih bro ya? Mungkin orang-orang juga penasaran gitu ya. Butuh uang berapa sih per bulan untuk bisa bener-bener hidup nyaman banget di Indonesia? It includes kayak, gue 2 kali traveling ke Eropa, kemana gitu. Menurut lu berapa benchmarknya gitu? Kayak spending berapa yang... Kalau lo, ini ngomongin konteksnya ada 3 menurut gua. Oke, gimana tuh? Single, punya pasangan belum punya anak, atau mungkin sudah berkeluarga anggaplah anak 2. Nah, lu kan udah ngejalin semuanya. Iya, gua kan baru single nih. Gua nggak tahu, makanya gua mau nanya lu gimana. Menurut gua ya, even lo single lo punya net income sebulan 50-60 aja tuh udah nyaman. Menurut gua. Iya. Oke. Kalau lo udah dengan pasangan udah naik ke anggaplah double household income dengan 2 income gitu, let's say bisa 80-100 itu juga udah oke. Tapi kalau udah ada anak itu udah beda banget bro. Dan kalau udah punya tuh mungkin udah kalau di level 100-150 anggaplah sampai 150 barulah ngerasa kayaknya nyaman lah ya, dalam artian lo bisa do a lot of things gitu. Lo bisa milih sekolahnya mau kayak apa. Maksudnya gini, 50 pun dengan double income bisa tetap punya anak 2. Cuman lo jadi punya keterbatasan lo mau sekolah anak di mana. Iya. Dan punya anak kan tidak murah di Indonesia, ya kan? Di Jakarta sih. Di Jakarta. Lu kalau di Solo ya murah. Iya. Gue ngomong Jakarta lah, ya gitu. Karena gue kadang suka kaget kalau gue nonton TikTok atau Instagram, ada interview kadang kan. Berapa pengeluaran kamu sebulan? Iya. Lu tau gak jawaban mereka? 80, 100, 120. Buset ya. Buat orang-orang luar Jakarta, mereka berpikir, lu hedon banget. Iya. Oh ini unrealistic. Iya. Jujur di Jakarta 80 juta tuh buat gue nggak gede gitu. Lu spending sebulan ya. Iya. Karena gue single ya, gue punya tanggungan nyokap gue and everything. Gue almost hit that number every month. Iya. Spending gue gitu loh. Bener. Makanya kayak anak-anak umur 20-an tuh menurut gue harus hustle more sih. Betul. Makanya gue ngerasa sebenarnya anak zaman sekarang tuh ya again personal opinion ya. Iya. Gue sih ngerasa cukupkan diri dulu lah, jangan cepet-cepet. Ya, serta punya komitmen yang juga lo harus menghidupi orang lain kalau lo sendiri belum mencukupi diri lo. Gitu. Ngerti. Karena competition juga akan makin sulit, ya kan. Opportunity juga, making money juga semakin terbatas juga, gitu kan. Jadi ya kalau orang dulu bilang harus mapan dulu ya itu benar juga menurut gua. Ya apalagi kalau seandainya lo pihak yang sifatnya akan menghidupi orang-orang lain gitu. Tapi kalau seandainya income lo hanya untuk lo, ya udah ya lo lebih punya kebebasan dan keleluasaan lah. Tapi gue penasaran, lo ada nggak sih kayak financial habits yang lo punya dari dulu yang paling menurut lo paling besar impactnya dalam your personal finance gitu? Itu sih menurut gue lo harus tahu kapan sisihkan untuk saving dan juga investment. Itu. Dan itu sesuatu yang gue rasa membuat lo jadi ngerasa gini. Kalau lo spend dulu baru saving atau invest, itu behavior yang gue yakin pasti itu akan tersisanya sedikit sekali. Bahkan nggak ada sisanya. Jadi emang udah harus dipotong di depan. I see. Gitu. Disisihkan harus dulu. Disisihkan. Udah harus dipaksa. Oke. Sama yaitu, if you think that your earning is not enough, then find other ways to make more earnings. Dan sekarang dengan era digital menurutku banyak sekali metode untuk itu gitu. Orang ada yang mungkin freelance, ada orang mungkin consulting, ada segala macam gitu. Tapi ini menarik. Posisi lu sebagai CEO, lu mengizinkan nggak karyawan untuk punya side hustle? Kalau di luar jam kerjanya kita, gue nggak masalah. Personal itu nggak masalah. Karena kan ada beberapa company yang kalau gue nggak salah nggak boleh. Yeah. Tapi lu nggak masalah. Lu nggak masalah. Asalkan tidak compromise dan sacrifice main responsibility dia di kantornya kita gitu. Gitu. Oke. Bro, gue penasaran nih.
kan semua orang yang jadi outliers itu nggak suddenly jadi outliers. Ada proses yang ngebentuk dia, maksudnya terbentur mungkin quotes-nya ya. Steve Jobs juga, ya lu sama gue sama-sama suka Steve Jobs gitu ya. Kita tahu dia journey juga nggak gampang ya. Dia di kick out dari Apple. Terus dia bikin Nextnya di acquire, dia masuk balik and everything. Tapi kalau lu connecting the dots bro, kayak kejadian atau mindset apa sih yang lu punya sampai lu bisa jadi outliers di kerjaan, jadi entrepreneur gitu. Kayak mindset apa yang semua orang harus punya yang you wish you know gitu. Menurut gue sih balik ke grit ya bro. Grit tuh maksudnya mindset yang growth mindset lah intinya. Grit itu apa sih sebenarnya menurut lo? It's a mentality yang dimana lo ngerasa selalu nggak cepat puas dan lo selalu ngerasa lo harus berkembang secara pemikiran. Iya. Dan lo selalu ngerasa I'm actually still foolish lah untuk ibaratnya merasa diri gue pintar. Jadi gue selalu lo punya dorongan untuk gue harus belajar lagi. Gue harus lebih kenal lebih banyak orang lagi yang lebih pintar dari gue, gitu. Jadi ketika itu ya lo juga akan terbawa arus untuk menjadi lebih baik. Gitu. Jadi selalu ketika lo udah mungkin di titik tertentu, mungkin di suatu pekerjaan, ya mungkin saran gue adalah ke teman-teman coba step back gitu. Lo pertama checklist questionnya adalah lo terasa udah terlalu nyaman nggak dengan apa yang lo lakukan sekarang? Kalau lo ngerasa terlalu nyaman, lo terlalu menguasai, berarti this is the time lo juga harus sudah mulai mencari sesuatu baru yang lebih challenging. Even ketika hasil gitu udah gede banget. Iya, menurut gua. Oke. Karena selalu ada langit di atas langit bro. Ngerti. Kita bukan Elon Musk, kita bukan Bill Gates gitu kan. And what got you here won't get you there gitu. Yes. Dan yang kedua adalah menurut gua lihat orang-orang sekitar lo. Lo ngerasa mereka ini nggak membuat lo menjadi lebih termotivasi nggak? Gitu. Atau membuat lo merasa lebih baik nggak as an individual? Kalau misalkan malah membuat lo lebih buruk atau lebih jelek, tinggalin, cari circle yang lebih membuat lo lebih berkembang. Gitu. Karena sebenarnya gue tuh nggak yang kayak rocket science gimana gitu bos, secara teori yang prinsip hidup gue. Gue bukan orang yang kayak super smart juga gitu. Tapi gue melihat gue bertumbuh dan berkembang tuh banyak karena gue look up to people yang lebih pintar dari gue, dan gue mencoba mengerti gimana gue bisa belajar banyak dari mereka, dan gimana gue bisa ngasih values sehingga mereka merasa oh Rado nih punya potensi, gitu, atau kita nih punya potensi. Ketika someone knows us with our values, kita akan kebawa arusnya. Tapi ngomongin tentang tadi motivasi ya. Motivasi lu di umur 20-an sama motivasi lu umur 30-an. Beda nggak source of motivation nih? Lumayan beda sih. 20-an lumayan driven by financial gains lah ya. Kalau 30-an? 30-an gue lebih driven by impact. Apa yang gue udah create or legacy apa yang gue bisa buat. Jadi kalau misalkan gue tanya ke lu sekarang ya, despite segala hal yang terjadi di hidup lu gitu ya, maksud lu udah mencapai level tertentu, why you do what you do bro? Why I do what I do? Iya, kenapa? Maksudnya kita balik lagi ya, lu bisa misalkan pensiun and everything, financial juga udah cukup, tapi kenapa masih bangun pagi, gue masih harus seharian meeting, gue masih harus dengerin ocehan karyawan, gue masih harus gitu. Kenapa lu masih ngelakuin? I think I find joy ya untuk melihat apa yang kita bangun itu juga creates impact to other people's life. Gitu. Terkadang gue tuh melihat manusia tuh ada di dunia itu juga what kind of like impact or legacy lah yang mereka bisa buat untuk orang lain juga gitu kan. Dan juga at the same time kalau bisa untuk dirinya sendiri lah, untuk even whatever gain yang atau apa benefit yang mereka dapatkan gitu. Itu sih yang menurut gua yang makes you feel alive aja every day gitu kan. Karena lo hidup di dunia nggak cuma untuk diri lo sendiri aja kan gitu. Nah, lo akan lebih ngerasa satisfied as a human being ketika lo lebih bisa ngerasa juga ada manfaatnya juga untuk orang lain. Jadi lucu sih, maksudnya semua tamu yang gue undang ke podcast ini kan outlier semua. Jujur mereka sama semua bro. Gitu? Iya. No one do it for the money. Gak ada. Iya. Kayak semua selalu jawabnya kayak doing it for joy, doing it for impact. Tapi to close this podcast ya, menurut lu buat orang-orang di sini yang nonton umur 20-an gitu, apa sih yang kayak short advice aja, apa yang harus mereka lakukan untuk jadi outliers dimanapun mereka berada? Menurut gue mereka harus fokus on finding their potential.
Ya. Itu penting. Potensial mereka apa, interest mereka apa, and be really good at it dan jangan cepat puas gitu. Gitu. Jadi menurut gue dengan tsunami informasi yang ada, mereka tuh bisa look up to so many people di bidangnya mereka, gitu kan. Oh, lo mau jadi investor handal ya, lo bisa lihat berbagai macam figures. Lo pengen menjadi orang yang di bidang seni yang handal ya, lo juga lihat berbagai macam contoh itu. Dan always use them as your dream juga gitu. Tapi at the same time lo juga put a lot of effort untuk bisa mencapai titik itu gitu. Dan jangan cepat puas dan find a way ya lo untuk bisa sampai ke titik itu. Meet more people, create more values to other people juga. Kadang-kadang orang tuh punya underestimate the importance of creating values. Ya kan? Pada akhirnya manusia itu juga dinilai what kind of values that you create to the society kan. That's what makes you different dan juga stand out dari orang lain. Nah, ketika lo udah kelihatan apa yang lo bisa buat, orang lain juga kalau lebih appreciate dan lo juga jadi lebih punya tempat untuk diterima di dream lo itu. Ya, jadi pick one, focus, and be good at it, be the very best at it. Oke. Wow, gila seru banget bro. Thank you bro. Seru banget. Great talk. Hopefully teman-teman ya, gue sih nggak berasa banget sejam lebih bro ini. Iya, gue sih nggak berasa banget. So I hope teman-teman yang nonton di sini juga getting a lot of good values, getting a lot of mereka merasakan impact yang besar atas obrolan kita hari ini. So thank you guys. I'll see you in the next episode, Bro Rado. Thank you bro. Thank you for coming to The Outliers. Sukses terus. Bye bye.